Pagar besi itu berderit pelan saat aku mendorongnya dari dalam. Udara sore terasa aneh, terlalu sunyi, terlalu lambat. Aku berdiri di teras rumah sendiri, tanpa kunci di tangan, tanpa sepatu, hanya mendengar napasku yang semakin pendek. Dari balik pagar, wajah tetangga itu muncul, mendekat setengah langkah, suaranya hampir tak terdengar. Ada jarak yang salah di antara kami. Aku di dalam, dia di luar. Dan pintu di belakangku, tidak bisa kubuka. Aku berhenti bergerak. Untuk sesaat, dunia seperti menahan napas bersamaku. Lalu kalimat itu jatuh, pelan tapi tajam, seperti pisau yang baru diasah. Bu, kamu dikunci dari luar? Dan saat itu, aku sadar. Rumah ini tidak pernah dimaksudkan untuk melindungiku. Suni menilon jawabanku. Dada terasa kosong. Takut mulai menetap. Pernahkah kamu berdiri di tempat yang seharusnya aman, lalu menyadari tidak ada jalan keluar? Dari mana kamu mendengarkan kisah ini hari ini? Pagi itu aku bangun lebih cepat dari biasanya. Bukan karena alarm, tapi karena suara yang tidak bisa kujelaskan, seperti klik kecil yang tertinggal di kepala. Aku membuka mata dengan perasaan belum sepenuhnya kembali ke tubuhku sendiri. Rumah terlihat normal. Cahaya masuk dari celah gorden, menimpa lantai yang bersih. Bau kopi dari dapur menyebar pelan. Semua tampak pada tempatnya, seperti hari-hari lain yang tak pernah mencatat kejadian apapun. Aku berdiri, merapikan rambut, dan berjalan ke kamar mandi. Gagang pintu berputar dengan suara yang familiar. Terlalu familiar. Aku berhenti sepersekian detik, lalu menertawakan diri sendiri. Terlalu banyak pikiran. Aku bilang pada diriku, kejadian sore kemarin hanya kesalahan. Kelelayan. Siapapun bisa lupa. Pagar tertutup. Kunci tertinggal. Tetangga kebetulan lewat dan bertanya. Tidak ada yang lebih dari itu. Kalimat-kalimat itu kuulang sambil mencuci muka, sambil menyikat gigi, sambil mengeringkan tangan. Aku mengulangnya sampai terdengar seperti kebenaran. Di dapur, jelas tersusun rapi. Piring bersih. Kompor dingin. Aku menyalakan air, menunggu panas, dan menyeduh kopi. Bunyi air mendidih menenangkan, seperti janji bahwa rutinitas masih bisa dipegang. Aku duduk di meja makan, menyeruput perlahan, memperhatikan debu yang menari di cahaya pagi. Normal. Semua normal. Tetangga lewat di depan rumah. Suara sapaan terdengar dari luar pagar. Aku menjawab, singkat, tersenyum. Tidak ada yang bertanya. Tidak ada yang menatap terlalu lama. Aku menghela napas, merasa konyol karena sempat panik. Rumah ini sudah bertahun-tahun berdiri. Aku sudah bertahun-tahun tinggal. Tidak ada alasan untuk takut pada satu sore yang canggung. Namun, tubuhku belum sepenuhnya setuju. Saat aku bangkit untuk menyapu teras, aku mendapati gagang pagar terasa sedikit lebih berat. Aku mendorongnya sekali, lalu 2 kali. Pagar terbuka, tapi ada jeda kecil yang tak biasa. Aku berhenti, menatap engselnya. Aku memutar kunci dari dalam, memastikan. Bunyi logamnya jelas. Aku mengangguk sendiri. Mungkin debu. Mungkin karat. Aku menyapu dan mengabaikannya. Menjelang siang, aku memeriksa kunci cadangan. Biasanya kunci itu ada di mangkuk kecil dekat lemari sepatu. Aku menyingkirkan sepatu satu persatu. Mangkanya kosong. Aku berdiri, menahan napas, lalu tersenyum kaku. Pasti aku memindahkannya. Aku sering lupa. Aku mencarinya di laci dapur, di tas belanja, di saku jaket. Tidak ada. Aku berkata pelan, tenang. Aku tidak ingin menjadikannya sesuatu. Aku tidak ingin mengaitkan satu hal dengan hal lain. Aku ingat bagaimana ketakutan bisa tumbuh dari kebiasaan memperbesar detail. Aku menolak memberi makan kebiasaan itu. Aku keluar sebentar, membeli kebutuhan dapur. Jalanan ramai. Motor lewat. Orang-orang tertawa. Dunia bergerak tanpa memerhatikan pikiranku. Di warung, aku mengobrol sebentar. Cuaca panas, kata penjual. Aku mengangguk. Ayah. Normal. Saat kembali, pintu rumah terbuka seperti biasa. Tidak ada yang berubah. Aku masuk, menaruh belanjaan, mencuci tangan. Di tengah gerakan itu, aku mendengar suara dari dalam rumah,
langkah kaki yang bukan milikku. Aku berhenti. Jantungku melonjak, lalu turun ketika suara itu berhenti juga. Aku menunggu. Sunny. Aku memanggil, pendek. Hello? Tidak ada jawaban. Aku tertawa kecil. Rumah tua, pikirku. Suara kayu. Aku memaksa langkahku bergerak, membuka pintu kamar satu persatu. Semua kosong. Aku merasa bodoh, tapi keringat dingin tetap muncul di tengkuk. Siang berlalu. Aku memasak. Aku makan. Aku menonton televisi dengan volume rendah. Jam dinding berdetak, ritmenya konsisten. Namun setiap kali aku melintas di dekat pintu depan, aku memperlambat langkah. Setiap kali aku menyentuh gagam, aku menekan lebih kuat dari perlu. Aku mengamati diriku sendiri, merasa asing pada kewaspadaan yang tidak kuundang. Sore datang. Bayangan memanjang di lantai. Aku membuka jendela, membiarkan angin masuk. Dari luar, suara tetangga anak-anak pulang sekolah. Aku berdiri di ambang jendela, menatap pagar. Kansinya menggentang rapi. Aku menghela napas. Aku harus berhenti. Saat itulah aku melihat sesuatu yang membuat langkahku terhenti. Mangkuk kecil dekat lemari sepatu, yang tadi kosong, kini berisi kunci cadangan. Aku berdiri lama, mencoba mengingat kapan aku meletakkannya. Ingatengku kosong. Aku menyentuh kunci itu, dingin. Aku mengangkatnya, memutar di tangan. Kunci itu utuh. Tidak ada goresan baru. Tidak ada bekas jatuh. Aku tertawa, tapi suaranya pecah. Lihat, kamu pelupa, kataku pada bayanganku di cermin lorong. Namun, di dalam dada, ada perasaan lain yang bergerak pelan, seperti arus bawah. Aku menaruh kunci itu kembali. Aku merapikan sepatu. Aku memeriksa jam. Aku memutuskan untuk mandi, berharap air hangat bisa menenangkan. Di kamar mandi, aku mengunci pintu dari dalam, lalu membukanya lagi, hanya untuk memastikan. Aku memutar gagang beberapa kali. Aku menatap kunci di pintu. Normal. Aku mandi cepat, menghindari pikiran. Air menutupi suara lain. Aku keluar dengan rambut basah, membungkus diri dengan handuk. Rumah terasa terlalu sunyi. Aku memutar radio kecil, membiarkan suara manusia lain mengisi ruang. Malam turun. Lampu-lampu menyala. Aku makan ringan. Aku mencuci piring. Aku menutup jendela. Rutinitas seperti mantra. Aku ingin tidur cepat. Sebelum tidur, aku berjalan mengelilingi rumah, memeriksa pintu dan jendela. Bukan karena takut, kataku pada diri sendiri, tapi karena kebiasaan. Aku mengunci pintu depan, mendengar bunyi klik yang meyakinkan. Aku memegang kunci di tangan, lalu menaruhnya di meja samping tempat tidur. Aku mematikan lampu. Dijelap, pikiranku berisik. Aku mengingat bisikan tetangga sore itu. Aku mengingat cara ia bertanya, pelan, hati-hati. Aku mengingat jarak antara kami, pagar di tengah. Aku membalikkan badan, menutup mata. Aku berkata, tidur. Aku terbangun di tengah malam. Bukan oleh suara keras, melainkan oleh rasa bahwa ada sesuatu yang salah. Aku mendengarkan. Tidak ada langkah. Tidak ada pintu. Hanya jam dinding di ruang tamu. Aku bangkit, meraba kunci di meja. Ada. Aku berjalan ke pintu depan, membuka sedikit, melihat lorong gelap. Tidak ada siapa-siapa. Aku menutupnya kembali, mengunci, dan kembali ke tempat tidur. Pagi berikutnya, aku bangun dengan kepala berat. Aku membuat teh, duduk di teras. Tetangga yang kemarin lewat menyapa lagi. Kali ini ia berhenti sedikit lebih lama. Tatapannya berpindah ke pagar, lalu kembali ke wajahku. Aku merasakan perutku mengencang. Kemarin, ibu baik-baik saja? Tanyanya, hati-hati. Baik, jawabku cepat. Terlalu cepat. Aku tersenyum, berusaha menutupinya. Kenapa? Ia menggeleng, seolah menyesal bertanya. Enggak apa-apa. Ia pergi. Aku duduk lebih lama di teras, menatap pagar. Aku memutuskan untuk memeriksa kunci lebih teliti. Aku membuka dan menutup beberapa kali. Aku memperhatikan mekanismenya. Aku tidak ahli, tapi aku tahu rasanya.
Aku tahu bunyinya. Ada sesuatu yang tidak pas. Aku mengambil obeng kecil dari laci. Aku membuka pelat kunci pagar. Botnia you two. Tidak ada yang longgar. Aku menunduk, mengamati silinder kunci. Aku memutar, merasakan perlawanan yang halus. Aku menelan ludah. Aku mencoba kunci cadangan. Sama. Aku berdiri, memijat pelipis. Aku berkata pelan, berhenti. Aku tidak ingin menuduh apapun. Aku tidak ingin menciptakan cerita dari kebetulan. Namun, tubuhku terus mengirim sinyal. Aku memutuskan untuk menguji satu hal sederhana. Aku mengunci pagar dari dalam, lalu masuk ke rumah melalui pintu depan. Aku menunggu beberapa menit. Aku kembali ke teras. Aku mencoba membuka pagar dari dalam. Terbuka. Aku menutupnya lagi. Aku mengunci. Aku masuk. Aku menunggu. Ketika aku kembali, kunci itu berada di posisi yang sama, tapi perasaannya berbeda. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Seperti tangan lain yang baru saja menyentuhnya. Aku tertawa keras, satu kali. Tertawa yang tidak lucu. Aku menutup pelat kunci, menyimpan obeng. Aku berjalan ke ruang tamu, duduk, menatap dinding. Aku berkata pada diriku, ini tidak berarti apa-apa. Namun sore itu, saat aku hendak keluar membeli roti, aku mendapati pintu depan terasa lebih berat. Aku menariknya. Pintu terbuka, tapi lambat. Aku memeriksa engsel. Aku menutupnya. Aku mengunci. Aku membuka lagi. Aku mencoba meniru kemarin. Aku memaksa diri untuk percaya. Saat aku melangkah ke teras, angin bertiup. Pagar berdiri diam. Aku meraih gagang dan berhenti. Ada bunyi kecil yang tidak seharusnya ada, gesekan logam yang terlalu bersih. Aku menelan ludah, memutar kunci. Terbuka. Aku berdiri lama, memegang gagang, merasakan dingin di telapak tangan. Aku ingin tertawa lagi, tapi tidak keluar. Aku ingin memanggil seseorang, tapi tidak tahu siapa. Aku ingin kembali ke rumah, tapi pintu di belakangku terasa jauh. Aku memilih jalan paling aman. Aku menutup pagar, menguncinya, dan masuk. Aku menaruh kunci di meja. Aku duduk. Aku menarik napas, menghitung sampai 10. Aku memutuskan untuk memeriksa satu hal terakhir, hal yang akan menutup semua keraguan atau membukanya. Aku mengambil kunci cadangan dari mangkuk. Aku membawanya ke pagar. Aku memasukkannya perlahan. Aku memutar. Aku mendengar bunyi klik yang sama. Aku membuka. Aku menutup. Aku mengunci. Aku membuka lagi. Semua bekerja seperti seharusnya. Lalu aku memperhatikan sesuatu yang selama ini terlewat, bekas kecil di sisi dalam pelat kunci, garis tipis yang tidak cocok dengan usia besi. Bekas baru. Aku menyentuhnya. Catnya masih segar. Aku mundur satu langkah. Dada terasa kosong. Aku menatap kunci di tanganku, lalu pagar, lalu rumah. Aku berbisik, hampir tidak terdengar, kamu tidak rusak. Sunyi menjawab. Pintu pagar itu diam, tapi aku merasa ia baru saja berbicara. Garis cat yang masih segar di dekat pelat kunci seperti sidik jari yang sengaja ditinggalkan. Aku berdiri terlalu lama sampai matahari sore terasa turun lebih cepat dari biasanya. Aku menutup pelat kunci dengan tangan yang berusaha stabil, lalu masuk tanpa menoleh. Bunyi langkahku di teras terdengar asing, seolah rumah ini menjadi ruang publik yang bisa menghakimiku. Di ruang tamu, jam dinding tetap berdetak seperti tidak peduli. Aku duduk, menatap tangan sendiri, mencoba mengurai logika dari sesuatu yang terasa seperti firasat. Kalau kunci tidak rusak, berarti ada yang menyentuhnya. Kalau ada yang menyentuhnya, berarti ada yang tahu kapan aku keluar dan kapan aku sendirian. Aku ingin menolak pikiran itu, tapi pikiranku sendiri sudah tidak lagi patuh. Ia mengulang-ulang gambar garis cat itu, seperti adegan yang diputar ulang tanpa izin. Aku mengambil buku catatan kecil dari laci meja TV. Buku yang biasanya kupakai untuk mencatat belanjaan. Aku membuka halaman belakang yang kosong, lalu menulis tanggal. Tanganku berhenti sebentar di kolom waktu, seolah waktu itu benda yang bisa kugenggam. Aku menulis, sore, bekas cat baru dikunci pagar. Lalu, setelah ragu,
Aku menulis lagi, kemungkinan dibuka tutup oleh orang lain. Menuliskan itu membuat sesuatu di dalam dadaku bergerak. Tidak lega. Lebih seperti menerima bahwa aku tidak lagi boleh hidup tanpa catatan. Ini bukan drama. Ini tindakan kecil untuk tetap waras. Malam itu aku menjalankan rumah seperti biasa, tapi dengan telinga yang lebih tajam. Suara sendok yang beradu dengan piring. Suara kompor menyala. Suara air keran. Semua terdengar lebih jelas, seolah ada mikrofon di langit-langit. Ketika aku menutup jendela, aku melakukannya perlahan, bukan karena takut, tapi karena ingin mendengar apakah ada bunyi lain yang menyela. Tidak ada. Dan itu justru membuatku lebih gelisah. Suamiku pulang agak larut. Ia menaruh tas di kursi, mencium pipiku sekilas, lalu langsung ke kamar mandi. Tidak ada yang aneh dari rutinitas itu, tapi setelah kejadian pagar, normalitas terasa seperti topeng. Aku menatapnya dari dapur, memperhatikan cara ia menutup pintu kamar mandi. Kliknya rapi. Terlalu rapi. Kamu kenapa diam? Tanyanya saat makan. Kapek, jawabku. Kerjaan rumah? Aku mengangguk. Aku memilih jawaban paling aman. Aku tidak siap mengucapkan kata pagar kepada siapapun, bahkan kepada orang yang tinggal bersamaku. Kalau aku salah menuduh, aku yang akan terlihat berlebihan. Kalau aku benar, aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Ada ketakutan yang tidak mau berbentuk. Sehabis makan, suamiku duduk menonton televisi. Aku mencuci piring. Di sela suara air, aku mendengar suara dari luar, seperti langkah kecil di dekat pagar. Aku mematikan keran, menahan napas. Langkah itu berhenti. Lalu terdengar suara besi pelan, seperti seseorang menyentuh pagar, bukan membuka. Aku menunggu, tidak bergerak. Jantungku memukul dada dengan ritme yang tidak ingin tenang. Aku berjalan ke jendela ruang tamu, menyingkap gorden sedikit. Jalanan gelap, lampu teras tetangga menyala. Tidak ada orang. Hanya bayangan pohon yang bergerak pelan. Aku menutup gorden lagi, lebih cepat dari perlu, lalu menertawakan diri sendiri, tawa yang tidak keluar. Malam itu aku tidur dengan satu mata tetap bekerja. Aku terbangun beberapa kali, bukan karena suara, tapi karena tubuhku mengira ada suara. Di setiap bangun, aku memeriksa kunci pintu depan, kunci pagar, dan ponsel. Aku tidak mengubah apapun, hanya memastikan aku masih punya kendali atas hal-hal kecil. Pagi berikutnya aku memulai sesuatu yang baru, aku membuat pola sendiri, dan melihat siapa yang bereaksi. Aku menyiram tanaman lebih lama dari biasanya, berdiri di dekat pagar, seolah menikmati udara. Aku sengaja menjatuhkan kunci kecil dari gantungan, membiarkannya berbunyi nyaring di lantai teras. Aku menunduk, mengambilnya perlahan, lalu menatap keluar melalui celah pagar. Sebuah motor lewat. 2 anak sekolah berlari. Di ujung gang, Pak RT berdiri dengan tangan di pinggang, mengobrol dengan seorang pria yang tidak kukenal, kaosnya gelap, topinya menutupi sebagian wajah. Mereka tertawa kecil, lalu pria itu menoleh ke arah rumahku sebentar. Hanya sebentar, tapi matanya seperti menandai. Aku menelan ludah. Aku menutup pagar dan masuk, membiarkan air dari selang menetes di lantai seperti jam lain yang berdetak. Aku kembali ke buku catatan. Menulis tanggal. Menulis waktu. Menulis hal-hal kecil yang sebelumnya tidak akan pernah kupikir penting. Siapa lewat, jam berapa, suara apa. Di siang hari, aku pergi ke warung seperti biasa, tapi dengan jalur yang sedikit berbeda. Aku memilih jalan memutar lewat gang samping. Bukan untuk menyembunyikan diri, tapi untuk melihat reaksi lingkungan. Aku berjalan pelan, seolah santai. Burini, tetangga 2 rumah dari rumahku, sedang menyapu. Ia mengangkat kepala, tersenyum tipis. Mau ke warung, Bu? Ayah, jawabku. Tatapannya turun ke tangan kiriku, ke gantungan kunci. Lalu naik lagi cepat. Oh, katanya, seolah baru ingat sesuatu. Kemarin, pintu pagar ibu itu, sudah benar. Aku berhenti sepersekian detik. Kata, sudah benar. Terdengar seperti orang yang mengucapkan sesuatu yang sudah pernah dibahas, padahal aku tidak pernah membahasnya. Aku memaksa senyum.
Udah, mungkin cuma seret. Bu Rini mengangguk terlalu cepat. Ayah. Kadang seret. Aku berjalan lagi, merasakan keringat dingin di punggung. Di warung, penjual menanyakan hal yang sama. Bukan dengan kata yang sama, tapi arah yang sama. Bu, sekarang aman kan? Maksud saya, pintunya. Aku tertawa kecil, mencoba terdengar ringan. Aman. Penjual mengangguk, lalu menambahkan pelan, iya, soalnya kemarin rame. Rame. Aku menatapnya. Ia tersenyum canggung. Ah, enggak. Biasa. Orang gang suka ngomong. Aku membeli barang, lalu pulang lebih cepat. Kata, rame, menempel di kepala. Rame berarti ada yang melihat. Atau ada yang ingin membuat seolah banyak yang melihat. Aku tidak tahu mana yang lebih buruk. Saat masuk gang, aku melihat tetangga yang membisikkan peringatan itu pertama kali. Pak Darto, pria parubaya yang biasanya duduk di pos ronda, jarang ikut campur urusan orang. Ia sedang duduk di bangku dekat rumahnya, memegang rokok yang tidak dinyalakan. Aku melambat. Ia menatapku, lalu menoleh ke kanan kiri seolah memastikan tidak ada yang terlalu dekat. Bu, katanya pelan. Aku berhenti, menjaga jarak. Epsilona, Pak? Pak Darto menelan ludah. Ibu beneran nggak apa-apa? Aku ingin menjawab seperti biasa, nggak apa-apa. Tapi kali ini, kata-kata itu terasa seperti kebohongan yang bisa membunuhku pelan-pelan. Aku memilih jawaban yang masih aman tapi jujur. Aku nggak tahu. Pak Darto menghela napas, matanya menatap lantai. Saya cuma takut. Takut apa? Aku bertanya, lebih pelan. Ia tidak langsung menjawab. Ia memutar rokok di tangannya, seperti orang yang menimbang risiko dari setiap suku kata. Bu, jangan salah paham, katanya. Bilang kaya, Pak. Pak Darto menatapku lagi, tatapannya berat. Kemarin saya lihat, pintu pagar ibu itu kayak dikunci dari luar. Dada terasa juteca. Aku mengangguk kecil. Aku juga ngerasa. Ia mengangkat alis, seolah terkejut aku tidak menyangkal. Ibu semalam tidur sendiri. Aku ragu, lalu mengangguk. Suami pulang larut. Pak Darto menelan lagi. Jadi gini, Bu. Saya bukan mau ikut campur. Ia menurunkan suara. Tapi di gang ini, kadang ada orang yang suka main kunci. Aku menatapnya, mencoba membaca apakah ia menakut-nakuti atau memperingatkan. Orang siapa? Pak Darto menggeleng. Saya nggak bisa sebut. Aku merasakan kemarahan kecil, tapi menahannya. Pak, kalau Bapak nggak sebut, aku gimana? Ia menatap sekeliling lagi, lalu berkata, bukan orang rumah ibu. Kalimat itu membuatku membeku. Bukan orang rumah. Jadi dari luar. Tapi siapa yang cukup dekat untuk tahu kebiasaanku, cukup berani untuk menyentuh pagar, dan cukup nyaman untuk membuat orang lain menanyakan hal itu seperti gosip? Aku pulang dengan langkah yang terasa lebih berat. Setiap wajah yang kulihat di gang terasa seperti topeng. Setiap sapaan terdengar seperti ujian. Aku mulai melihat jeda-jeda kecil yang sebelumnya tak berarti. Orang yang berhenti bicara saat aku lewat, tawa yang tiba-tiba dipotong, pintu yang cepat ditutup. Di rumah, aku menutup pintu, mengunci, lalu berdiri dengan punggung menempel ke kayu. Aku menarik napas panjang sampai pusing, lalu membuka buku catatan lagi. Aku menulis, warung. Orang bilang, kemarin rame. Aku menulis, Bu Rini tanya pagar. Aku menulis, Pak Darto bilang ada orang suka main kunci. Semakin banyak kutulis, semakin jelas bahwa ini bukan kejadian tunggal. Ini pola sosial yang bergerak di bawah permukaan. Ada yang tahu, ada yang bicara, ada yang diam, dan aku berada di tengah tanpa peta. Aku mulai memuji hal-hal kecil lainnya. Aku menaruh kunci cadangan di tempat berbeda, di laci dapur, bukan di mangkuk. Sore itu, saat aku pura-pura tertidur di sofa, aku mendengar pintu depan dibuka pelan. Suamiku masuk, langkahnya hati-hati. Kamu tidur, bisiknya. Jawabku, mata setengah tertutup. Ia berjalan ke arah lemari sepatu. Aku mendengar bunyi mangkuk kecil digeser. Lalu hening.
Ia tidak menemukan kunci di sana. Ia berjalan ke dapur. Laci dibuka pelan. Bunyi logam kecil beradu. Laci ditutup. Langkahnya kembali ke ruang tamu, lalu ke kamar. Aku tetap berbaring sampai napasku normal lagi. Aku tidak bergerak, tapi tubuhku gemetar dari dalam. Jadi ada yang mencari kunci cadangan. Dan orang itu, orang rumah sendiri. Aku duduk perlahan, menatap pintu kamar. Aku ingin menuduh. Aku ingin menjerit. Tapi aku menahan semuanya, karena aku tidak punya bukti yang bisa dipakai selain bunyi yang hanya aku dengar. Malam itu aku berbicara pada suamiku dengan nada biasa. Aku sengaja bertanya hal sepele, mencari retakan. Kamu tadi cari apa di dapur? Ia menatapku singkat. Enggak. Aku cuma ambil air. Aku mengangguk. Oh. Kebohongan itu terlalu cepat. Terlalu halus. Aku merasakan sesuatu runtuh pelan di dalam dada, sesuatu yang dulu bernama percaya. Aku semakin waspada pada orang-orang di luar. Pak RT lewat sore hari, menatap pagar sebentar, lalu menepuk bahu suamiku sambil tertawa. Aku tidak mendengar kata-katanya jelas, tapi aku melihat gestur, seperti orang yang saling memahami. Keesokan harinya, aku sengaja tidak keluar rumah sama sekali. Aku menutup semua jendela. Aku menyalakan televisi. Aku membuat rumah terlihat seperti ada orang, tapi aku bersembunyi di kamar, mendengarkan. Sekitar jam 3 sore, ada suara motor berhenti di depan rumah. Aku mendengar suara seseorang turun, berjalan mendekat, lalu berhenti di pagar. Tidak ada ketukan. Hanya diam beberapa detik, lalu motor pergi lagi. Aku menulis waktu itu. Aku menulis bunyinya. Aku menulis jumlah detik diamnya. Aku merasa seperti orang yang sedang menyelidiki kejahatan, padahal aku hanya ibu rumah tangga yang ingin merasa aman. Sore menjelang maghrib, aku memberanikan diri keluar sebentar untuk membuang sampah. Aku menunggu sampai gang agak sepi. Saat aku membuka pagar, Pak Darto muncul dari ujung gang, berjalan cepat, seperti sudah menunggu waktu yang tepat. Ia mendekat tanpa senyum. Bu, katanya lagi, lebih pelan dari kemarin. Aku menahan napas. Epsilona, Pak. Pak Darto berdiri dekat pagar, tidak masuk, tidak juga terlalu jauh. Ia menatap mataku, lalu berkata dengan suara yang hampir hilang, Ibu jangan marah sama saya, ya. Ada apa, Pak? Ia menelan ludah, menunduk sebentar, lalu naik lagi. Yang kayak gitu, pernah kejadian? Aku membeku. Pernah? Pak Darto mengangguk tipis, lalu menambahkan, lebih pelan, seperti mengucapkan sesuatu yang bisa mengundang bahaya jika terdengar. Bukan ke ibu. Ke orang lain. Di gang ini. Dunia terasa berhenti sepersekian detik. Suara adzan di kejauhan terdengar seperti datang dari tempat lain. Aku merasakan tangan di gagang pagar jadi dingin. Siapa? Tanyaku, tapi suaraku seperti tertelan. Pak Darto menggeleng, cepat. Saya nggak bisa bilang di sini. Aku menatapnya, mencoba menahan gemetar. Pak, ini serius. Ia mengangguk, wajahnya tegang. Makanya saya bisik, Ibu jangan anggap sepele. Aku berdiri di teras dengan sampah di tangan, seperti patung. Pak Darto menatapku sekali lagi, lalu berjalan pergi, langkahnya cepat, seolah takut diikuti. Aku menutup pagar pelan. Bunyi, klik, kunci terdengar seperti keputusan yang tidak bisa ditarik. Keheningan turun lagi, dan kali ini, keheningan membawa nama yang belum disebut. Pintu itu menutup dengan bunyi yang terlalu rapi. Kliknya pendek, bersih, tanpa ragu. Dan untuk pertama kalinya, aku tahu ini bukan kebetulan. Aku berdiri di ruang tamu dengan tas masih di bahu, napas tertahan di tenggorokan. Baru beberapa menit lalu aku keluar sebentar untuk mengantar anak ke rumah temannya. Aku sengaja cepat, seperti orang yang takut meninggalkan rumah terlalu lama. Tapi saat kembali, kunci pagar terasa berbeda. Lebih berat. Lebih pasti. Seolah seseorang baru saja memastikan posisinya. Aku mencoba memutar kunci sekali. Tidak bergerak. Aku coba lagi, lebih kuat. Besi itu menolak dengan dingin, seperti punya kehendak sendiri. Aku menoleh ke kiri, ke kanan.
Gang tampak normal. Seorang ibu lewat sambil membawa belanjaan. Seorang anak bersepeda, tertawa. Tidak ada yang aneh. Tidak ada yang tampak darurat. Aku cuma panik, bisikku pada diri sendiri. Tenang. Aku masuk lewat pintu samping. Di dalam, rumah sunyi. Terlalu sunyi untuk jam segini. Jam dinding berdetak keras, setiap detiknya terasa seperti dihitung khusus untukku. Aku meletakkan tas, melepas sepatu, mencoba mengembalikan rutinitas ke jalurnya. Tapi tubuhku menolak santai. Bahuka tegang. Leher ke kaku. Aku berjalan ke pintu depan. Aku memutar kuncinya dari dalam. Bunyi mekanismenya terdengar normal. Aku membuka pintu sedikit, lalu mencoba menutupnya lagi. Dari luar, aku dorong pelan. Tidak bergerak. Aku mendorong lebih kuat. Tetap tidak bergerak. Aku menutup pintu, menatap gagangnya. Ada sesuatu yang berbeda. Bukan rusak. Justru terlalu sempurna. Seperti baru disetel. Aku menarik napas panjang, lalu mengambil ponsel. Aku menelepon suami. Nada sambungnya terdengar lama sebelum akhirnya diangkat. Iya, suaranya terdengar biasa. Kamu di mana? Tanyaku, berusaha menjaga nada tetap netral. Masih di kantor. Kenapa? Aku menelan ludah. Kamu pulang jam berapa? Mungkin agak malam. Ada rapat? Oh, kok nanya gitu? Enggak, cuma nanya. Ia terdiam sepersekian detik. Kamu kenapa? Capek, jawabku cepat. Ok. Istirahat ayah. Sambungan terputus. Aku menatap layar ponsel yang gelap, merasa seperti baru saja meletakkan senjata yang seharusnya kupakai. Ada sesuatu dalam suaranya yang tidak bisa kupegang. Terlalu datar, terlalu rapi. Aku berjalan ke dapur, membuka keran, membasuh wajah. Air dingin membantu sebentar, tapi tidak cukup. Aku menatap pantulan diri di kaca lemari. Wajahku tampak normal. Tidak ada tanda bahaya. Tapi mataku terlihat berbeda. Lebih waspada. Lebih terjaga. Aku kembali ke ruang tamu dan duduk. Aku membuka buku catatan. Tanganku sedikit gemetar saat menulis tanggal dan jam. Pagar terkunci lagi, tulisku. Lebih kuat. Tidak bisa dibuka dari luar. Aku berhenti. Kata-kata berikutnya terasa berat. Teresa disengaja. Menuliskan itu membuat dadaku sesak. Tapi juga memberi kejelasan yang menakutkan. Aku tidak lagi berhadapan dengan kemungkinan. Aku berhadapan dengan niat. Sore itu berjalan lambat. Aku tidak menyalakan televisi. Aku tidak memutar musik. Aku ingin mendengar segalanya. Setiap bunyi kecil menjadi sinyal. Kulkas menyala. Angin menggeser tirai. Jauh di luar, suara motor lewat. Semua terdengar seperti bagian dari rencana yang tidak ku mengerti. Aku mencoba membuka pagar lagi menjelang maghrib. Kali ini aku membawa ponsel, siap merekam jika perlu. Aku memutar kunci. Tidak bergerak. Aku menekan, menarik, menggoyang. Tidak ada celah. Aku menempelkan telinga ke besi, seperti orang bodoh yang berharap mendengar jawabannya dari logam. Aku berdiri di situ lebih lama dari seharusnya. Sampai akhirnya aku mendengar langkah di luar. Boh! Suara itu pelan. Aku menoleh. Pak Darto berdiri beberapa langkah dari pagar, wajahnya tegang. Ia tidak mendekat. Iya, Pak, suaraku terdengar lebih tinggi dari yang kuinginkan. Pak Darto menatap kunci pagar, lalu menatapku. Ibu, kok belum keluar? Aku tersenyum tipis. Oh, ayah. Ini agak seru. Ia mengangguk, tapi matanya tidak percaya. Ibu mau saya bantu? Aku ragu. Tawaran itu terdengar tulus, tapi juga berisiko. Jika aku membiarkan orang lain mencoba dan gagal, itu berarti ini bukan hal sepele. Tapi jika aku menolak, aku sendirian dengan ketakutanku. Boleh, kataku akhirnya. Pak Darto mendekat, masih menjaga jarak sopan. Ia memegang kunci, memutar perlahan. Lalu lebih kuat. Ia berhenti, menarik napas, mencoba lagi. Wajahnya mengiras. Ini bukan seret, Bu, katanya pelan. Ini dikunci. Kata itu jatuh berat.
Daikanse. Dari luar. Aku merasakan lututku melemah. Aku berpegangan pada pagar. Bisa dibuka, Pak? Pak Darto menggeleng. Kecuali kuncinya dibuka dari sisi sana. Aku menoleh keluar gang. Kosong. Senyap. Terlalu normal. Pak Darto menurunkan suara. Ibu sendirian di rumah. Aku mengangguk. Ia menghela napas. Ibu, kalau perlu bantuan, bilang. Aku ingin bertanya lebih banyak. Tapi tatapan Pak Darto berkata bahwa ini bukan tempatnya. Ada terlalu banyak mata, meski tidak terlihat. Terima kasih, Pak, kataku. Nanti saya hubungi suami. Ia mengangguk, mundur perlahan, lalu berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Aku menutup pagar dari dalam, meski sudah terkunci. Gerakan itu refleks, seperti mengunci sesuatu yang sudah tertutup rapat. Aku kembali masuk, menutup pintu depan, menguncinya. Aku berdiri di tengah rumah, merasa seperti titik kecil di peta yang semakin menyempit. Aku mencoba menelepon suami lagi. Kali ini, tidak diangkat. Aku mengirim pesan singkat. Pagar nggak bisa dibuka. Tolong pulang cepat. Tidak ada balasan. Aku duduk di lantai ruang tamu, punggung bersandar ke sofa. Aku memeluk lutut, bukan karena ingin menangis, tapi karena tubuhku membutuhkan posisi bertahan. Aku menutup mata, mencoba mengatur napas. Masuk, keluar, masuk, keluar. Kenangan kecil mulai muncul tanpa izin. Saat pertama kali pindah ke rumah ini. Saat suami berkata pagar ini aman. Saat aku tertawa dan berkata, gang kecil begini, aman kok. Semua kata itu kini terdengar naif. Seperti janji yang dibuat tanpa memikirkan konsekuensinya. Aku bangkit dan berjalan ke setiap pintu dan jendela. Aku memeriksa kuncinya satu persatu. Semua terkunci. Dari dalam, aku aman. Dari luar, aku terkurung. Dua hal itu tidak lagi terasa sama. Malam turun pelan. Lampu jalan menyala. Dari celah tirai, aku melihat bayangan bergerak di luar pagar. Bukan orang. Hanya bayangan daun. Tapi tubuhku bereaksi seperti ada ancaman nyata. Aku mundur selangkah. Aku makan malam seadanya. Nasi dinjen. Teller. Aku makan tanpa rasa. Setiap suapan terasa seperti tugas, bukan kebutuhan. Aku minum air, berharap tenggorokanku tidak terasa kering. Sekitar jam 8, aku mendengar suara langkah di luar. Kali ini lebih dekat. Aku mematikan lampu ruang tamu, meninggalkan lampu dapur menyala agar rumah tidak tampak kosong. Aku berdiri di dekat jendela samping, mengintip sedikit. Seseorang berdiri di depan pagar. Panggangnya menghadapku. Tingginya sedang. Ia memegang sesuatu di tangan, seperti kunci. Aku menahan napas. Ia tidak mencoba membuka. Ia hanya berdiri, diam, seolah memastikan sesuatu. Lalu ia pergi, langkahnya tenang. Aku menutup jendela perlahan, menempelkan dahi ke kaca. Air mata datang tanpa suara. Bukan karena takut semata, tapi karena kejelasan yang menyakitkan. Ada seseorang yang sengaja memastikan aku tidak bisa keluar. Dan orang itu tahu kapan aku sendirian. Hans Selkeberger. Pesan dari suami. Aku masih di kantor. Kenapa? Aku menatap layar lama. Yari-yari kukaku. Aku mengetik, lalu menghapus. Mengetik lagi. Akhirnya aku menulis, pagar dikunci dari luar. Pak Darto bilang bukan rusak. Balasan datang cepat. Terlalu cepat. Masa sih? Nanti aku cek. Jangan panik. Jangan panik. Dua kata itu terasa seperti penutup telinga. Aku meletakkan ponsel di lantai. Aku berdiri, berjalan ke pintu kamar, menguncinya. Aku duduk di ranjang, punggung menempel ke dinding. Malam itu aku tidak tidur. Aku hanya berpindah dari satu posisi ke posisi lain, menjaga tubuh tetap siaga. Setiap bunyi kecil terasa besar, setiap hening terasa mencurigakan. Sekitar jam 2 pagi, aku mendengar bunyi klik halus dari arah pagar. Sangat pelan, tapi jelas. Aku bangkit, jantung berdegup keras. Aku berdiri di dekat pintu depan, memegang ponsel dengan tangan gemetar. Tidak ada bunyi lain setelah itu.
Hanya hening panjang. Aku menunggu, menghitung detik. 1 menit, 2 menit, 5 menit. Tidak ada yang terjadi. Pagi datang dengan cahaya pucat. Aku berjalan ke pagar dengan langkah pelan. Aku memutar kunci. Kali ini, bergerak. Pagar terbuka dengan mudah, seolah tidak pernah dikunci. Tidak ada bekas rusak. Tidak ada tanda dipaksa. Hanya fungsi yang kembali normal. Aku berdiri di situ, memegang pagar yang terbuka, merasa dunia bergeser. Ini bukan kecelakaan. Ini permainan. Seseorang mengunci. Seseorang membuka. Seseorang mengatur kapan aku terjebak dan kapan aku dilepas. Dan saat itu, di tengah udara pagi yang tampak biasa, aku akhirnya mengakui sesuatu yang tidak bisa lagi kutolak. Aku tidak terkunci karena kesalahan. Aku dikunci karena seseorang menginginkannya. Aku berhenti bereaksi. Bukan karena takutku hilang, tapi karena aku memaksanya diam. Ketakutan yang terlihat adalah undangan. Pagi setelah pagar itu kembali normal, aku bangun dengan kepala jernih yang terasa asing. Tidak ada tangis, tidak ada gemetar. Yang ada hanya daftar. Aku berdiri di dapur sambil memotong bawang, memperhatikan bagaimana tanganku bergerak lebih lambat, lebih presisi. Setiap gerakan punya jeda, seperti aku sedang menghemat sesuatu yang tidak kelihatan. Aku memutuskan satu hal sederhana, aku akan terlihat baik-baik saja. Aku membuka pagar lebih sering hari itu. Aku menyapa tetangga dengan suara cerah. Aku menyiram tanaman lebih lama. Aku tertawa ketika Burini lewat dan berkata cuaca panas. Aku membuat diriku terlihat dapat diprediksi. Jam keluar sama, rute sama, ekspresi sama. Jika ada yang mengawasi, aku ingin mereka bosan. Di dalam rumah, aku melakukan kebalikannya. Aku memindahkan buku catatan dari laci meja TV ke tempat yang tidak terpikirkan, di balik plastik tepung di lemari dapur. Aku memotret kunci pagar dari berbagai sudut, menyimpan fotonya di folder bernama resep. Aku mengaktifkan pencadangan otomatis dengan akun yang tidak terhubung ke apapun di rumah ini. Aku menghapus jejak setelahnya. Semua terasa seperti tindakan kecil, tapi memberiku napas. Suamiku pulang siang hari, lebih awal dari biasanya. Aku menyambutnya dengan senyum yang tidak perlu kupikirkan. "Kamu kok pulang cepat?" tanyaku. "Rapat batal," katanya. Ia menaruh tas, menatap pagar sebentar, lalu masuk. Tatapannya terlalu cepat. Aku mencatatnya di kepala, bukan di buku. "Kemarin kenapa sih panik soal pagar?" tanyanya saat makan. Aku mengangkat bahu. "Mungkin aku capek." Kebawa pikiran. Ia mengangguk. Ayah. "Jangan kebanyakan dengerin omongan orang." Kalimat itu terdengar seperti nasihat, tapi rasanya seperti pagar kedua. Aku mengangguk, menelan sisa makanan tanpa rasa. Di dalam, aku menulis ulang kejadian itu dengan tinta yang tidak terlihat. Hari-hari berikutnya aku menciptakan rutinitas palsu. Aku pura-pura tidur siang jam yang sama, padahal aku duduk di lantai kamar mandi, mendengarkan. Aku memutar radio agar rumah terdengar ramai, lalu mematikan lampu agar bayangan di jendela berubah. Aku menaruh kursi kecil di balik pintu kamar sebagai alarm manual, bunyi sekecil apapun akan memecah keheningan. Aku belajar membedakan bunyi rumah. Bunyi kayu mengembang karena panas. Bunyi pipa. Bunyi tikus di plafon. Aku menyingkirkan semuanya dari daftar ancaman agar tersisa satu hal, bunyi yang tidak seharusnya ada. Suatu sore, aku mendengar itu. Klik halus di luar, seperti kuku mengetuk logam. Aku tidak bergerak. Aku menghitung napas. Aku menunggu bunyi lanjutan. Tidak ada. Aku menulis waktunya. Aku menulis durasinya. Aku menulis arah bunyinya. Aku tidak membuka pagar. Aku tidak memanggil siapapun. Aku memilih bertahan. Tekanan terbesar bukan pada tubuh, tapi pada peran. Menjadi orang yang baik-baik saja di siang hari dan orang yang bersiaga di malam hari. Dua wajah ini mulai bertabrakan. Ada saat aku hampir lupa yang mana yang asli. Aku memuji batas kecil dengan suami. Aku menyebutkan kata kunci dalam konteks lain. "Kunci motor kamu di mana?" Ia menjawab tanpa melihatku. Aku menyebutkan Pak Darto
sambil pura-pura lupa nama. Ia menoleh, sepersekian detik terlalu lama. Aku mengumpulkan potongan-potongan itu, bukan untuk menuduh, tapi untuk menyusun peta. Aku butuh jalur keluar yang tidak terlihat seperti keluar. Kesempatan itu datang dari hal sepele. Ponsel lamaku, yang layarnya retak dan baterainya cepat habis, masih ada di laci. Aku mengisinya, mengaktifkannya, dan tidak menghubungkannya ke wifi rumah. Aku menyimpannya di tas belanja yang biasa kubawa ke warung. Setiap kali aku keluar, ponsel itu ikut. Aku menggunakannya hanya untuk satu hal, pesan pendek ke satu orang yang tidak tinggal di rumah ini. Pak Darto. Pesan pertama kukirim tanpa konteks, tanpa drama. Pak, kalau saya perlu bantuan, jam berapa Bapak biasanya di pos? Balasannya datang lama. Terlalu lama untuk orang yang ingin cepat. Akhirnya, biasanya habis maghrib. Kenapa, Bu? Aku mengetik pelan. Tidak apa. Terima kasih. Itu saja. Tidak ada pengakuan. Tidak ada permintaan. Aku tidak ingin memicu apapun. Hari-hari berjalan. Aku menambah satu lapis kepura-puraan. Aku minta suami memperbaiki engsel pintu kamar mandi, alasan klasik. Aku mengajak tetangga minum teh. Aku tertawa. Aku membuat rumah terlihat terbuka, padahal aku menutup diri dari dalam. Malam tertentu, aku sengaja lupa mengunci pintu depan. Aku duduk di kamar, mendengarkan. Tidak ada bunyi. Aku mengunci kembali. Aku menulis hasilnya. Malam lain, aku mengunci semua lebih awal, lalu berpura-pura tertidur. Aku mendengar langkah suami ke ruang tamu, lalu berhenti lama di dekat pintu. Aku menahan napas. Tidak ada yang terjadi. Aku menulis lagi. Kesalahan kecil nyaris terjadi ketika aku hampir memotret silinder kunci saat suami ada di rumah. Aku menahan diri. Aku belajar menunggu. Tekanan memuncak saat suatu malam suami berkata, "Besok aku dinas luar. 2 hari." Kalimat itu terdengar netral, tapi dadaku mengencang. 2 hari sendirian. 2 malam tanpa penyangga sosial. Aku tersenyum, mengangguk. Hati-hati. Malam sebelum ia pergi, aku menyiapkan satu hal lagi. Aku menyelipkan catatan kecil di balik rak sepatu luar, bukan berisi tuduhan, hanya informasi, tanggal, jam, kejadian. Jika aku harus pergi tiba-tiba, catatan itu akan tetap ada. Saat suami berangkat, aku melambaikan tangan dari teras. Aku menunggu sampai motornya hilang. Aku tidak masuk. Aku berdiri, menghirup udara, menghitung orang yang lewat. Aku memastikan dunia masih ada. Hari pertama berjalan tanpa kejadian. Hari kedua, menjelang sore, aku mendengar motor berhenti di depan rumah. Aku mematikan radio. Aku berdiri di balik tirai. Seseorang berdiri di pagar, membelakangi rumah. Ia tidak mencoba membuka. Ia menunggu. Aku mengangkat ponsel lama, merekam suara tanpa menyalakan layar. Ia pergi setelah 1 menit. Aku menulis. Aku tidak menangis. Maghrib tiba. Aku keluar membawa sampah. Pak Darto sudah di pos. Aku mendekat tanpa berhenti lama. "Pak," kataku pelan. "Kalau saya kirim pesan satu kata, tolong datang." Ia menatapku, paham tanpa bertanya. "Kata apa?" "Tih, jabeku. Sederhana. Sipil." Ia mengangguk sekali. "Baik, Bu." Aku kembali ke rumah dengan langkah stabil. Aku menutup pagar. Aku mengunci. Aku menunggu. Malam itu, bunyi klik kembali terdengar. Lebih dekat. Lebih lama. Aku berdiri di tengah ruang tamu, ponsel lama di tangan. Aku mengetik satu kata, menahannya sepersekian detik, lalu mengirim. "Tih." Aku mematikan lampu. Aku duduk. Aku menunggu. Pesan itu tidak dibalas segera. Sunyi setelah mengirimnya terasa seperti menunggu pintu yang tidak pernah diketuk. Aku duduk dengan punggung lurus, mendengarkan rumah bernapas. Bunyi motor terdengar 10 menit kemudian. Aku tidak bergerak. Aku membiarkan suara itu melewati pagar, berhenti sebentar, lalu mati. Ada langkah kaki. Bukan tergesa. Bukan juga ragu. Langkah orang yang sudah memutuskan datang. Ketukan pertama terdengar di pagar.
Helen. 2 kali. Jira. 2 kali lagi. Polanya sederhana, tapi cukup untuk membuatku berdiri. Aku berjalan ke teras, membuka lampu luar, dan berdiri di balik pintu tanpa membukanya. Aku menunggu suara yang kukenal. Bu, suara Pak Darto terdengar rendah. Saya di sini. Aku membuka pintu sedikit, masih menjaga jarak. Ia berdiri di sisi pagar, bukan tepat di depan. Pilihan posisi yang disengaja. Aman. Matanya menatapku singkat, lalu ke rumah, lalu kembali ke mataku. Saya dengar motor berhenti, katanya. Aku mengangguk. Aku juga. Ia menghela napas. Ibu sendirian. Suami dinas luar. Ia tidak tampak terkejut. Saya pikir begitu. Kalimat itu membuat tengkuku dingin. Aku menahan keinginan bertanya. Aku membuka pagar seperempat saja, cukup untuk berdiri di sisi yang sama tanpa benar-benar mengundangnya masuk. Aku belajar dari jarak. Kita nggak bisa lama di sini, katanya. Terlalu kelihatan. Aku mengangguk lagi. Aku butuh tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pak Darto menatapku lama. Terlalu lama untuk percakapan ringan. Ibu siap dengar yang nggak enak. Aku menelan ludah. Aku sudah dengar yang nggak enak. Aku butuh yang jujur. Ia mengangguk pelan. Baik. Kami berjalan beberapa langkah ke samping, dekat pohon kecil yang membuat kami setengah tertutup dari jalan. Ia tidak mendekat. Aku tidak mundur. Kami berbicara dengan suara rendah, seolah pagar bisa mendengar. Ini bukan kejadian pertama, katanya. Dan bukan cuma di rumah ibu. Aku menunggu. Aku tidak memotong. Aku belajar bahwa cerita berat perlu ruang. Beberapa tahun lalu, lanjutnya, ada ibu-ibu yang tinggal 2 gang dari sini. Sendirian juga. Pagar rumahnya sering dikunci dari luar. Nggak tiap hari. Nggak lama. Tapi cukup bikin dia takut. Aku memejamkan mata sebentar. Gambarnya terlalu mudah kubayangkan. Waktu itu semua bilang kebetulan. Pintu lama. Kunci seret, katanya. Sampai suatu malam dia terkunci lebih dari 3 jam. Dari luar kelihatan normal. Lampu nyala. TV nyala. Orang lewat kira dia baik-baik saja. Dadaku menjengkang. Terus? Dia pindah. Diam-diam. Tanpa ribut. Tanpa laporan. Pelakunya, tanyaku. Pak Darto menggeleng. Nggak pernah ketahuan. Atau mungkin, ketahuan, tapi ditutup. Kata terakhir itu jatuh seperti benda berat ke tanah. Aku mengangkat kepala. Ditutup sama siapa? Ia ragu. Saya nggak punya bukti. Tapi ada nama yang sering muncul. Aku menunggu lagi. Orang yang punya akses. Bukan orang asing. Bukan maling, katanya. Orang yang tahu jadwal. Tahu kebiasaan. Tahu kapan rumah kosong dan kapan enggak. Aku teringat bunyi laci. Terbayang tangan yang mencari kunci cadangan. Orang dalam, bisikku. Ia tidak menyangkal. Dan ada motif. Aku merasakan jari-jariku dingin. Motif apa? Pak Darto menatapku dengan wajah yang lebih tua dari sebelumnya. Kontrol. Kadang uang. Kadang cuma, kuasa. Aku menyandarkan punggung ke pagar. Logamnya dingin, menahan tubuhku tetap tegak. Kenapa sekarang? Ia mengangkat bahu. Mungkin ibu terlalu rapi. Terlalu sendiri. Terlalu, bisa? Kata itu menohok. Bisa, mampu, mandiri. Hal-hal yang dulu kupikir melindungi, kini terdengar seperti alasan. Apa ada yang mengawasi sekarang? Tanyaku. Ia mengangguk kecil. Ada yang sering muter. Motor hitam. Topi. Kadang sore, kadang malam. Nggak selalu ke rumah ibu. Tapi jalurnya sama. Aku teringat rekaman suara. Bayangan punggung di depan pagar. Aku lihat. Ia menatapku, kali ini dengan empati yang tidak ditutup-tutupi. Makanya saya datang. Kamu bisa dipercaya? Tanyaku, tanpa basa-basi. Ia tidak tersinggung. Pertanyaan yang adil. Aku nggak punya banyak ruang untuk salah. Ia mengangguk. Saya juga. Kami diam beberapa detik. Angin menggerakkan daun.
Dari jauh, suara adzan kembali terdengar. Dunia berjalan. Kami terjebak di sela-selanya. Apa yang kamu butuhkan dari aku? Tanyanya. Informasi, jawabku cepat. Dan saksi. Ia berpikir. Saya bisa bantu yang pertama. Yang kedua, tergantung. Tergantung apa? Keberanian ibu, katanya. Aku tersenyum tipis. Aku sedang belajar. Kami menyepakati hal-hal kecil. Isyarat sederhana. Jam aman. Cara berdiri di pos ronda tanpa terlihat menunggu. Aku tidak minta ia menjadi pahlawan. Aku hanya minta ia tetap ada. Sebelum berpisah, ia berkata, "Ibu jangan ubah rutinitas terlalu drastis." Orang yang ngatur kunci itu suka perubahan yang dia ciptakan sendiri. Aku mengangguk. Aku akan terlihat sama. Dan satu lagi, katanya, jangan konfrontasi sendirian. Aku menutup pagar setelah ia pergi, menguncinya dengan bunyi yang sengaja ku buat keras. Aku menyalakan lampu. Aku menaruh sepatu rapi. Aku kembali menjadi versi siang hari. Di dalam, aku duduk dan menulis semuanya. Tidak lengkap. Tidak detail berlebihan. Cukup untuk membentuk garis besar. Aku menyimpan catatan itu bersama foto-foto kunci. Aku mengirim satu pesan singkat ke diriku sendiri di ponsel lama, ringkasan kejadian malam ini. Redundant. Aman. Harapan itu rapuh. Aku tahu. Satu orang tidak cukup melawan sistem kecil yang rapi. Tapi harapan bukan tentang cukup atau tidak. Harapan adalah alasan untuk bertahan satu malam lagi. Malam berikutnya, motor hitam kembali berhenti. Kali ini lebih lama. Aku tidak mengirim pesan. Aku ingin melihat sejauh mana mereka berani ketika aku diam. Aku berdiri di balik tirai, merekam suara, menghitung detik. 20, 30, 60. Motor pergi. Pagi hari, suamiku mengirim pesan, aku pulang sore. Aku menatap layar lama. Ada dua dunia yang akan bertabrakan. Dunia yang tahu dan dunia yang berpura-pura. Aku memilih tidak menjawab segera. Aku membuat kopi. Aku menyiram tanaman. Aku menyapa tetangga. Aku menyimpan wajah yang tepat di wajah yang tepat. Sore itu, Pak Darto lewat tanpa berhenti. Ia menepuk pagar 2 kali, lalu berjalan. Isyarat aman. Aku membalas dengan membuka pintu sebentar, lalu menutupnya. Suamiku pulang. Ia menatapku, lalu rumah. Aman? Tanyanya. Aman, jawabku. Kata yang sama, makna berbeda. Malam itu, aku mendengar suara kunci lagi. Lebih cepat. Lebih percaya diri. Aku tidak bergerak. Aku membiarkan permainan berjalan. Aku ingin mereka merasa berhasil. Ketika bunyi berhenti, aku mengirim satu pesan pendek ke ponsel lama. Bukan ke Pak Darto. Ke nomor lain yang ia berikan sore tadi, nomor seseorang yang pernah pindah diam-diam dan bersedia bicara sekarang. Pesanku singkat, terjadi lagi. Balasannya datang cepat. Saya tahu. Aku menutup mata. Motif lama itu bukan rumor. Itu jejak. Dan jejak, jika cukup lama diikuti, selalu menuju sumbernya. Aku membuat diriku terlihat lengah. Itu bagian tersulit. Berpura-pura aman ketika tubuhku menolak percaya. Pagi itu aku bangun lebih siang dari biasanya. Aku tidak menyiram tanaman. Aku tidak duduk di teras. Aku membiarkan pagar tertutup tanpa diperiksa. Jika ada yang mengawasi, aku ingin mereka mencatat perubahan kecil itu sebagai kelelahan, bukan kewaspadaan. Aku berjalan pelan di dalam rumah, menyeret sandal sedikit, menciptakan bunyi yang tidak rapi. Aku sengaja meninggalkan ponsel utama di meja makan saat ke kamar mandi. Aku tidak membawa ponsel lama keluar tas. Aku mematikan radio. Aku ingin rumah terdengar kosong dari keputusan. Rencananya sederhana dan berbahaya. Aku akan memberi mereka kesempatan merasa menang. Aku menyiapkan makan siang, lalu keluar sebentar ke warung tanpa mengunci pagar dari dalam. Aku melangkah dengan hati-hati, memastikan kunci tergantung jelas di sisi luar. Aku berjalan santai, menoleh ke kiri kanan, menyapa orang-orang dengan senyum datar. Aku kembali setelah 15 menit, cukup lama untuk memberi ruang,
Cukup singkat untuk memancing. Saat aku kembali, kunci itu masih di tempatnya. Pagar terbuka. Tidak ada perubahan. Aku mencatatnya di kepala, bukan di buku. Aku masuk, menutup pintu, dan menunggu. Siang berjalan lambat. Aku menonton televisi dengan volume rendah, lalu mematikannya. Aku duduk di lantai ruang tamu, memunggungi pintu depan. Aku mendengarkan rumah. Aku menghitung detik di antara bunyi. Ketegangan itu seperti benang yang ditarik terlalu kuat, aku harus berhenti sebelum putus. Sore menjelang. Aku membuka pagar lagi, kali ini menguncinya dari dalam. Aku menaruh kunci cadangan di mangkuk dekat lemari sepatu, tempat lama yang sudah kupakai sebagai umpan sebelumnya. Aku memindahkan catatan dari lemari dapur ke balik rak buku, lalu kembali memindahkannya lagi. Jejak harus kabur. Suamiku pulang lebih cepat dari rencana. Aku mendengar motor berhenti, langkahnya mendekat. Aku berdiri, menyambutnya dengan senyum yang tidak menyentuh mata. Kok rumah gelap? Tanyanya. Kapek, jawabku. Aku rebahan. Ia mengangguk, menaruh tas, lalu menatap lemari sepatu. Tatapan itu cepat, tapi cukup. Aku pura-pura tidak melihat. Kami makan malam tanpa percakapan berarti. Aku mengunyah perlahan, memperhatikan cara ia memegang sendok, cara ia berhenti makan sebentar lalu melanjutkan. Setiap kebiasaan kecil menjadi petunjuk yang bisa ditafsirkan kedua arah. Aku memilih tidak menafsirkan apapun. Malam itu aku mengatakan ingin tidur cepat. Aku masuk kamar, mengunci pintu, dan duduk di lantai dengan punggung menempel ke ranjang. Aku menunggu bunyi langkah. Tidak lama kemudian, aku mendengarnya, langkah pelan menuju ruang tamu, berhenti di dekat pintu depan. Aku menahan napas. Aku menghitung. 1, 2, 3. Bunyi Lacey. Mangkuk kecil digeser. Kunci beradu pelan. Aku menggigit bibir. Satu gerakan lagi, dan rencana akan bergerak ke fase berikutnya. Tapi aku harus menunggu. Aku tidak boleh keluar. Aku tidak boleh menatap. Aku harus membiarkan mereka berpikir aku tidur. Langkah menjauh. Pintu depan dibuka pelan. Udara malam masuk. Lalu bunyi yang kutunggu, klik. Aku menutup mata. Ada kemarahan yang ingin keluar, panas dan berisik. Aku menekannya, mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih dingin. Kemarahan yang berguna. Aku mengambil ponsel lama dari tas, menyalakannya tanpa suara. Aku merekam, tidak gambar, hanya suara. Aku mencatat waktu. Aku tidak bergerak. 10 menit berlalu. 20. Tidak ada bunyi lain. Aku menunggu sampai aku yakin pagar telah dipastikan. Lalu aku bergerak pelan ke pintu kamar, menempelkan telinga. Rumah sunyi. Terlalu sunyi. Aku membuka pintu kamar sedikit, mengintip lorong. Lampu ruang tamu mati. Pintu depan tertutup. Aku melangkah dengan kaki telanjang, menghindari papan yang berderit. Aku berdiri di depan pintu, meraba gagangnya. Aku tidak mencoba membuka. Aku ingin memastikan satu hal, siapa yang berada di luar. Aku mengintip dari jendela samping. Bayangan seseorang berdiri di dekat pagar, membelakangi rumah. Tubuhnya tegap, sikapnya santai, orang yang merasa aman. Ia mengangkat tangan, memutar sesuatu, lalu memasukkannya ke saku. Ia tidak terburu-buru pergi. Aku menahan napas sampai dada terasa nyeri. Aku merekam suara langkahnya saat ia berjalan pergi. Aku menghitung langkahnya. Aku menyimpan semuanya. Ketika aku kembali ke kamar, ponselku bergetar. Pesan dari nomor yang baru kuhubungi semalam. Dia biasanya datang sendiri. Tapi selalu ada yang di dalam. Kalimat itu membuatku duduk. Selalu ada yang di dalam. Aku menatap pintu kamar, lalu dinding, lalu ranjang. Dunia mengecil. Aku membalas singkat, malam ini terjadi. Balasan datang cepat. Simpan bukti. Jangan konfrontasi. Aku menutup ponsel. Aku berdiri, memutuskan untuk mengubah satu detail kecil, detail yang bisa menghancurkan atau mengunci jaring. Aku keluar kamar, menyalakan lampu ruang tamu, dan berpura-pura terbangun haus. Aku berjalan ke dapur, menuang air, lalu berdiri di dekat pintu depan.
Aku mengetuknya dari dalam, 2 kali. Jira. 2 kali lagi. Pola yang sama dengan ketukan Pak Darto. Tidak ada jawaban. Aku menunggu. Lalu terdengar langkah di luar. Aku mendengar suara napas. Aku berkata keras, siapa di luar? Sunyi. Aku menunggu lebih lama dari nyaman. Lalu aku mendengar suara motor menyala dari kejauhan. Aku mematikan lampu, kembali ke kamar, dan mengunci pintu. Jantungku berdebar terlalu keras. Aku menutup telinga dengan bantal agar tidak terdengar dari luar. Pagi datang dengan rasa pusing. Aku membuka pagar, terkunci. Aku mencoba dari dalam, tidak bergerak. Aku menahan senyum. Ini bukti yang kubutuhkan. Aku mengirim pesan, teh, ke Pak Darto, lalu 1 pesan lagi ke nomor lain. Sekarang. Pak Darto datang tidak lama kemudian, ditemani seorang pria yang belum pernah kulihat. Mereka berdiri di luar, mencoba membuka pagar. Gagal. Pak Darto menatap ke jendela, lalu mengangkat bahu kecil, sinyal bahwa ini sesuai rencana. Aku membuka pintu depan dan berbicara melalui celah. Aku tidak membuka pagar. Aku meminta mereka merekam percobaan membuka. Aku meminta mereka menyebut waktu. Aku meminta mereka menunggu. 10 menit kemudian, ponselku bergetar. Pesan dari suami, kenapa pagar dikunci? Aku menatap layar lama. Yari-yariku dingin. Aku membalas, aku di dalam. Balasan datang cepat. Aku nggak ngunci. Kalimat itu mengunci sesuatu di kepalaku. Aku menulis waktunya. Aku menulis jaraknya. Aku menulis siapa yang berada di mana. Saat suamiku pulang 1 jam kemudian, pagar terbuka. Seperti biasa. Seperti tidak pernah terjadi apapun. Ia masuk dengan wajah bingung, memainkan peran yang sudah sering kulihat di televisi. Aneh, katanya. Tadi katanya terkunci. Aku mengangguk. Ayah, aneh. Aku menatap matanya, mencari retak. Ada. Kecil. Tapi ada. Rencana hampir terbongkar ketika ia bertanya, kamu kenapa sering pegang ponsel? Aku tersenyum. Kerjan. Ia mengangguk, tapi tatapannya turun ke tas belanja. Ke kantong tempat ponsel lama kusembunyikan. Aku menahan napas. Aku berpindah posisi, menutup sudut pandangnya dengan tubuhku. Kesalahan kecil. Hampir fatal. Malam itu aku tidur dengan mata setengah terbuka. Aku memegang bukti-bukti seperti jimat yang tidak menenangkan. Aku tahu jaring mulai menutup, bukan hanya pada mereka, tapi juga padaku. Dan ketika jaring menutup, tidak ada ruang untuk ragu. Pagi itu pintu benar-benar dibuka, tapi bukan oleh tangan yang ramah. Ada bunyi besi menjerit, ada napas orang lain di halaman, dan ada langkah yang tidak bisa lagi kuundur. Aku berdiri di tengah rumah, memegang bukti seperti memegang nyawa. Aku sudah memutuskan sejak malam sebelumnya, permainan harus selesai. Jaring yang kututup pelan-pelan akan kutarik sekaligus, meski aku ikut terseret. Aku menyiapkan semuanya dengan tenang yang terasa palsu, seperti orang yang menata meja sebelum badai. Aku memasak sarapan untuk suami. Aku menaruh piring di meja. Aku menuang kopi. Aku tersenyum ketika ia keluar kamar dengan mata masih setengah terbuka. Aku menjaga nada suaraku tetap datar, tidak menusuk. Kamu nggak capek? Tanyaku. Capek, jawabnya singkat. Aku mengangguk. Minum kopi dulu. Ia duduk, menyeruput. Tangannya tidak gemetar. Wajahnya biasa. Itu yang paling mengerikan, betapa mudahnya seseorang menyembunyikan niat di balik rutinitas. Aku menunggu sampai ia menaruh cangkir. Aku mau ke warung sebentar, kataku. Ja. Terep? Aku menambah, seolah ini hari normal. Enggak. Aku berdiri, mengambil tas belanja yang di dalamnya ada ponsel lama, catatan ringkas, rekaman suara, dan foto-foto kunci. Aku berjalan ke pintu depan dengan langkah pelan. Di belakangku, aku mendengar kursi bergeser. Aku tidak menoleh. Aku membuka pintu. Udara pagi masuk. Gang tampak biasa. Burini menyepu. Anak kecil berlari mengejar bola. Di pos ronda, Pak Darto duduk dengan wajah yang sengaja santai. Di sebelahnya, pria yang kemarin datang bersamanya berdiri,
memegang ponsel di tangan, pura-pura menelepon. Aku melangkah keluar dan menutup pintu pelan. Bukan mengunci. Pelan saja. Lalu aku berjalan menuju pagar. Disinilah adegan itu selalu dimulai. Disinilah aku selalu dipaksa memilih antara keluar atau terkurung. Aku memegang gagang pagar, merasakan dingin besi. Aku memutar kunci. Pagar terbuka. Terlalu mudah. Seperti sengaja. Aku berdiri di ambang, setengah di dalam, setengah di luar, dan untuk sesaat aku merasa seperti seseorang sedang menonton dari dua sisi sekaligus. Aku menahan napas, lalu melangkah keluar sepenuhnya. Aku tidak ke warung. Aku berjalan ke pos ronda. Pak Darto tidak menyapaku dengan cara biasa. Ia hanya mengangguk kecil. Aku duduk di kursi plastik, menaruh tas di pangkuan, dan mengeluarkan ponsel lama. Kita mulai, kataku pelan. Pria di samping Pak Darto. Yang ternyata bernama Arif, saudara jauh dari ibu yang pernah pindah diam-diam, mencondongkan tubuh sedikit. Ibu yakin? Aku menatapkan. Aku sudah terlalu lama menunggu. Pak Darto menghela napas. Ibu cuma perlu satu hal, jangan panik. Aku mengangguk. Panik adalah pintu yang mereka pakai untuk masuk ke kepalaku. Aku tidak akan memberikannya lagi. Arif mengeluarkan ponselnya, membuka rekaman kamera. Kalau terjadi apa-apa, saya rekam. Aku memutar ponsel lama dan menunjukkan rekaman suara klik, langkah, lalu bunyi laci. Suara itu tipis, tapi jelas. Suara rumahku yang berubah jadi ruang bukti. Pak Darto mendengarkan dengan rahang mengeras. Itu jelas, katanya. Arif menambahkan, tapi untuk resmi, kita butuh saksi lebih. Aku menelan ludah. Resmi berarti melibatkan orang-orang yang bisa membuat semuanya menjadi berita di gang. Resmi berarti suamiku tidak bisa lagi ditutupi oleh kesopanan sosial. Resmi berarti aku akan dianggap pembuat masalah. Aku menahan rasa itu, mengubahnya jadi gerak. Kita lapor, kataku. Pak Darto tidak langsung menjawab. Ia menatap ke arah rumahku. Ibu siap rumah ibu didatangi polisi. Aku mengangguk. Aku siap rumah ini berhenti mengurung. Kami bergerak cepat, tapi tidak mencolok. Arif menghubungi seorang kenalannya yang bekerja di kantor kelurahan dan punya kontak Babinsa serta polisi sektor. Aku tidak tahu detailnya. Aku hanya tahu, hari itu, aku tidak lagi sendirian. Ketika kami berjalan ke ujung gang, aku melihat suamiku berdiri di teras, menatap ke arah pos ronda. Matanya menyipit, bukan karena silau, karena menghitung. Aku merasakan punggungku dingin. Ia tahu. Aku menahan langkah agar tidak berubah. Aku melanjutkan jalan, menyeberang ke rumah Bu Rini seolah mampir biasa. Bu, numpang minum, tanya aku. Bu Rini tersenyum gugup. Oh, ayah. Di ruang tamu Bu Rini, aku duduk dengan punggung tegak. Tanganku memegang gelas, tapi aku tidak minum. Aku menunggu suara dari luar. Aku menunggu dunia bergerak. Tidak lama, terdengar suara motor berhenti 2 kali. Suara pintu motor ditutup. Suara langkah beberapa orang. Ada yang berbicara pelan. Aku tidak menangkap semua, tapi aku menangkap kata, laporan, dan pagar. Bu Rini memandangku. Bu, ini gimana? Aku tersenyum tipis. Aku cuma mau aman. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi di ruang tamu itu, kalimat itu seperti keputusan yang memecah tradisi. Perempuan tidak boleh bikin ribut. Perempuan harus mengerti. Perempuan harus tahan. Aku sudah lelah menjadi orang yang mengerti. Dari balik jendela, aku melihat 2 petugas berpakaian dinas datang, ditemani Arif dan Pak Darto. Mereka berhenti di depan rumahku. Salah satu petugas menatap pagar, memeriksa kunci, memeriksa pelatnya. Petugas lain bertanya sesuatu pada Pak Darto. Pak Darto menunjuk ke arah rumah. Suamiku keluar, berjalan mendekat. Senyumnya muncul, senyum yang sama seperti ketika ia menenangkan. Senyum yang rapi. Aku tidak mendengar kata-katanya, tapi aku melihat gesturnya. Tangan terbuka, bahu santai, wajah heran. Orang baik yang disalahpahami. Dunia sebentar tampak membelanya. Bu Rini pun menghela napas kecil, seolah ingin berkata, pasti salah paham.
Aku berdiri, menaruh gelas. Aku harus ke sana. Burini menahan lenganku. Bu, Ganggan. Aku menatap tangannya di lenganku, lalu menatap wajahnya. Kalau aku nggak ke sana, aku akan terus dikunci. Aku berjalan keluar rumah Burini. Langkahku tidak cepat. Aku tidak lari. Aku berjalan seperti orang yang membawa kebenaran di punggung, berat, tapi harus sampai. Di depan rumahku, petugas menatapku. Ibu yang melapor? Aku mengangguk. Ayah. Suami Kemenali. Senyumnya tidak hilang, tapi matanya berubah. Ada sesuatu seperti peringatan. Ada apa sih? Katanya, suaranya datar. Kamu bikin orang datang begini. Aku menjawab pelan. Aku mau cerita. Di depan mereka. Salah satu petugas mengangkat tangan, menahan situasi. Baik, Bu. Bisa jelaskan kronologinya. Aku mengeluarkan ponsel lama, menunjukkan rekaman. Aku menunjukkan foto pelat kunci dengan garis cat baru. Aku menunjukkan catatan waktu, malam, klik, laci, bunyi kunci. Aku menunjukkan pola, bukan sekali, bukan 2 kali, tapi berulang. Suamiku berdiri di samping, wajahnya tetap tenang. Itu, bisa apa saja? Katanya. Rumah tua. Bani-bani. Aku menatapnya. Bunyi laci yang kamu buka juga rumah tua. Kalimat itu keluar sebelum sempat kuhaluskan. Suami keberktep. Sekejap saja, tapi cukup. Petugas menangkapnya. Bapak tinggal serumah? Tanya petugas. Iya, jawab suamiku cepat. Bapak punya kunci pagar? Punya. Tapi saya nggak ngunci dari luar. Aku mengangguk kecil. Kalau bukan kamu, siapa? Suamiku menatapku lebih tajam. Kamu nuduh aku? Aku menghela napas. Aku nggak nuduh. Aku bukin. Petugas meminta kami masuk ke dalam untuk pemeriksaan lebih tenang. Aku membuka pintu depan. Suamiku masuk lebih dulu, seolah rumah ini miliknya. Aku mengikuti. Di belakang, petugas dan Pak Darto masuk. Di ruang tamu, petugas meminta melihat lokasi penyimpanan kunci cadangan. Aku menunjuk mangkuk kecil. Petugas memeriksa. Mangkuk itu kosong. Aku menatap suamiku. Aneh, ketakapelan. Tadi pagi masih ada. Suamiku menggengket alas. Kamu lupa. Aku menahan napas. Inilah momen yang kutakutkan. Rencana hampir terbongkar karena detail kecil, kunci yang seharusnya ada, tiba-tiba hilang. Jika kunci tidak ditemukan, semua bisa tampak seperti paranoid. Arif berdiri di dekat pintu, menatapku sebentar. Ia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan pesan yang baru masuk dari nomor ibu yang dulu pindah diam-diam. Saya simpan screenshot, katanya pelan ke petugas, tapi cukup keras agar terdengar. Dia bilang pola yang sama. Kunci disembunyikan sebelum pemeriksaan. Petugas menatap suamiku, lalu menatapku. Bu, kunci cadangan biasanya di mana lagi? Aku menelan ludah. Aku tidak ingin membongkar semua tempat persembunyian di depan suami. Tapi aku tidak punya pilihan. Aku menyebut satu tempat, laci dapur bawah. Petugas menuju dapur. Suamiku mengikuti, seolah ingin mengontrol. Petugas kedua menahan, Bapak di sini dulu. Suamiku tersenyum kaku. Saya cuma mau bantu. Di sini dulu, Pak. Aku melihat retak kedua, suamiku tidak suka kehilangan kontrol. Itu bukan emosi besar. Hanya ketegangan halus di rahang. Di dapur, petugas membuka laci bawah. Di sana ada kain lap, plastik, dan sebuah kantong kecil berisi kunci. Petugas mengeluarkan kantong itu. Ini? Aku menutup mata sebentar. Dada Teresa lega sekaligus mual. Kunci itu ditemukan, tapi tempatnya membuktikan sesuatu yang lebih tajam. Ada tangan yang memindahkan, ada niat menyembunyikan. Petugas membawa kunci itu ke ruang tamu. Ini kunci pagar? Aku mengambilnya, memeriksa. Ayah. Petugas menatap suamiku. Bapak tahu kunci ini ada di situ. Suamiku menggeleng. Terlalu cepat. Enggak. Aku menatapnya. Kamu tadi malam buka laci. Ia menatapku balik,
suaranya lebih rendah. Kamu ngintip aku. Aku merasakan darah naik ke kepala. Tapi aku menahannya. Aku berbicara ke petugas, bukan ke dia. Saya dengar. Saya? Aku memutar rekaman klik laci dan bunyi kunci. Ruang tamu menjadi sunyi. Jam dinding berdetak. Detaknya terdengar seperti hakim. Suamiku berdiri, lalu duduk lagi. Bahunya turun sedikit. Bukan menyerah. Lebih seperti menyadari ia sedang dilihat oleh orang yang tidak bisa ia kontrol dengan senyum. Petugas bertanya pelan, "Bapak pernah mengunci pagar dari luar?" Suamiku diam lama. Lalu berkata, "Saya cuma mau jaga rumah." Aku tertawa kecil tanpa suara. Kata, "Jaga," itu seperti memelintir kenyataan. "Jaga dari siapa?" tanyaku. Suamiku menatap lantai. "Dari omongan. Dari orang luar." Petugas mengernyit. Maksudnya? Di titik itu, motif mulai terbuka, tidak dramatis, tidak meledak, justru dingin. Suamiku mengangkat kepala, menatap petugas, lalu menatapku. "Kamu terlalu gampang keluar. Terlalu gampang cerita. Tetangga suka ngomong." "Aku cuma bikin kamu di rumah." Kata-kata itu membuat ruangan terasa kecil. Aku menatapnya seperti menatap orang yang baru kukenal. "Jadi kamu kurung aku," kataku pelan. "Bukan kurung," jawabnya, suaranya masih rapi. "Kamu aja yang panik." Petugas menatapnya datar. "Bapak paham itu bisa masuk ranah kekerasan psikis dan perampasan kebebasan." "Suamiku menilon luda." "Saya suami." Kalimat itu keluar seperti kartu terakhir. Seperti hak. Seperti izin. Disitulah ilusi rumah aman runtuh total. Bukan karena pintu dibuka paksa, tapi karena kalimat sederhana, "Saya suami." Seolah itu cukup untuk membuatku berhenti jadi manusia merdeka. Aku berdiri, napasku pendek, tapi suaraku tenang. "Aku bukan barang." Suamiku menatapku, dan untuk pertama kalinya ia kehilangan senyum. Ada kemarahan yang muncul, tertahan. "Kamu bikin malu aku." Aku mengangguk. Aku lebih takut mati pelan-pelan. Petugas meminta suamiku ikut ke kantor untuk pemeriksaan lanjut. Suamiku menolak dengan tenang, lalu melihat aku, seolah meminta aku menghentikan semuanya. Aku tidak bergerak. Aku tidak mengangguk. Aku hanya berdiri. Pada akhirnya, ia ikut, bukan karena ia sadar, tapi karena situasi sudah melampaui kontrolnya. Ketika ia melangkah keluar rumah, aku melihat tetangga-tetangga berdiri di ujung gang. Mereka menonton. Ada yang menutup mulut. Ada yang berbisik. Ada yang pura-pura tidak lihat tapi tetap mengintip. Aku merasakan kelegaan yang pahit. Keadilan, ternyata, tidak datang tanpa biaya. Biayanya adalah tatapan. Paisik-paisik. Cap, istri yang bikin ribut. Aku sudah siap, tapi tetap sakit. Setelah mereka pergi, rumah mendadak kosong. Bukan kosong karena sunyi, tapi kosong karena peran lama runtuh. Aku duduk di sofa, menatap pagar dari dalam rumah. Pagar itu masih berdiri. Tapi sekarang, aku tahu siapa yang memegang kuncinya selama ini. Arif berdiri di ambang pintu, suaranya pelan. "Ini baru awal. Pak Darto mengganggu, wayahnya berat. Besok bisa rame." Aku menatap mereka, lalu menatap rumah. Fire. Malam itu, ketika aku akhirnya sendirian, ponselku bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Singkat. Tanpa salam. Tanpa nama. "Kamu pikir selesai?" Aku menatap layar sampai mataku kering. Dampak keputusan itu mulai terasa luas, lebih luas dari rumah, lebih luas dari suami, lebih luas dari pagar. Dan di tengah rumah yang akhirnya terbuka, aku sadar, ada pintu lain yang baru saja kubuka, dan di baliknya, masih ada orang yang tidak suka kebenaran. Kunci pagar itu masih sama, tapi tanganku tidak lagi. Aku tetap memutar pelan, seolah bunyi, klik, bisa memanggil kembali malam-malam yang ingin kulupakan. Yang berubah bukan besinya, yang berubah adalah cara tubuhku mendengar. Beberapa hari setelah suamiku dibawa untuk pemeriksaan, rumah ini seperti berhenti menjadi rumah.
Ia menjadi tempat kejadian, tempat pertanyaan, tempat orang lalu lalang membawa map dan tatapan. Aku menjalani semuanya dengan wajah datar yang kupelajari dari ketakutan. Ada saat-saat aku ingin menangis, tapi air mata terasa seperti kemewahan. Aku lebih sering duduk diam, menatap lantai, mencoba mengingat bagaimana rasanya bernafas tanpa mengira ada tangan di balik pintu. Pesan tak dikenal itu, kamu pikir selesai? Aku simpan. Aku tidak membalas. Aku memotretnya, mengirim ke Arif, lalu menghapus dari layar. Bukan karena takut, tapi karena aku tidak mau memberi mereka ruang di kepalaku. Aku mulai belajar bahwa keamanan bukan hanya tentang mengunci, tapi tentang memilih apa yang boleh masuk. Malam pertama setelah semua itu, aku tidur dengan lampu kamar mandi menyala. Aku menutup tirai rapat. Aku menaruh kursi di balik pintu. Aku tahu itu terlihat seperti paranoia, tapi bagi tubuhku itu adalah selimut. Ketika aku akhirnya terlelap, aku bermimpi tentang pagar yang tidak pernah terbuka. Aku terbangun dengan napas terpotong, telapak tangan basah, dan suara jam dinding terdengar seperti ketukan yang menghitung hidupku. Pagi berikutnya, aku membuat teh. Tanganku gemetar saat menuang air panas. Aku menertawakan diri sendiri pelan, lalu berhenti. Tawa itu tidak punya tempat. Aku meneguk teh perlahan, menunggu jantungku kembali ke ritme normal. Di luar, Burini lewat tanpa menyapa. Ia pura-pura sibuk dengan sapu. Ada jarak sosial yang tiba-tiba muncul, seperti garis kapur yang tidak pernah kutarik. Itu salah satu konsekuensi yang tidak tertulis. Keadilan membuatku aman, tapi juga membuatku terlihat. Ada orang yang mendukung diam-diam. Ada yang menilai terang-terangan. Ada yang memilih netral dengan cara menjauh. Aku belajar menerima itu dengan cara yang tidak heroik. Aku membiarkannya lewat. Pak Darto masih datang sesekali, tapi sekarang ia tidak lagi berbisik. Ia berdiri di pagar seperti tetangga biasa. Gimana, Bu? Tanyanya suatu sore. Masih belajar, jawabku. Ia mengangguk. Yang penting ibu ada. Kalimat itu sederhana, tapi membuatku menelan ludah. Eira, aku masih ada. Aku tidak hilang di dalam rumah sendiri. Aku tidak habis dimakan sunyi. Arif membantu mengurus beberapa hal administratif, laporan, pengamanan sementara, dan saran untuk mengganti kunci. Ia tidak memberi janji manis. Ia hanya memberi langkah-langkah kecil. Mengganti silinder kunci. Menambah grendel dalam. Memasang lampu sensor. Mengubah nomor rumah di beberapa layanan. Semua tindakan itu terasa seperti menata ulang tulang setelah patah. Tapi yang paling sulit bukan mengganti kunci. Yang paling sulit adalah mengganti kebiasaan takut. Aku menemukan diriku menoleh setiap kali ada motor berhenti. Menegang setiap kali mendengar langkah di teras. Menahan napas setiap kali pintu ditutup. Tubuhku masih hidup di masa lalu, meski kejadian sudah lewat. Aku tidak melawannya dengan marah. Aku mengakuinya, pelan-pelan, seperti mengaku pada diri sendiri bahwa luka memang ada. Suatu hari, petugas datang membawa kabar. Suamiku mengakui sebagian, tapi membungkusnya dengan alasan melindungi keluarga dan takut omongan tetangga. Prosesnya berjalan. Tidak cepat. Tidak dramatis. Justru lambat, seperti hukum memaksa waktu untuk menenangkan emosi sebelum memutuskan. Aku mendengar itu tanpa reaksi besar. Aku sudah melewati titik ingin percaya pada penyesalan. Aku cuma mau kamu aman. Kalimat itu pernah diucapkan dengan banyak bentuk. Dan aku tahu sekarang, aman, versi mereka adalah diam. Aku tidak lagi mau aman seperti itu. Ketika aku diminta datang untuk memberikan keterangan tambahan, aku berdiri di depan cermin lebih lama dari biasanya. Aku melihat wajahku sendiri, mencari sisa-sisa perempuan yang dulu yakin rumah adalah tempat istirahat. Aku menemukan dia, tapi di sudut yang kecil. Sisanya adalah perempuan yang baru, yang belajar menatap balik. Di kantor itu, aku berbicara dengan tenang. Aku tidak meninggikan suara. Aku tidak menangis. Aku menyebutkan tanggal, jam, bunyi, dan rasa yang muncul setiap kali kunci diputar tanpa izin. Aku mengingatkan mereka bahwa yang terjadi bukan hanya logam yang bergerak, tapi psikis yang dipaksa menyesuaikan.
Aku melihat beberapa orang menghindari tatapanku. Aku tidak peduli. Aku telah terlalu lama menghindari tatapanku sendiri. Saat pulang, aku berhenti di depan rumah. Aku membuka pagar dengan kunci baru. Kliknya berbeda. Lebih berat, lebih dalam. Aku masuk, menutupnya, dan berdiri sejenak. Sunyi datang, tapi kali ini sunyi tidak terasa seperti perangkap. Ia terasa seperti ruang kosong yang bisa kutata ulang. Aku mulai membuat batas yang tidak terlihat oleh orang luar. Aku tidak lagi menjawab pertanyaan tetangga tentang gimana kasusnya. Aku tidak menjelaskan detail. Aku tidak menampung rasa ingin tahu mereka. Aku belajar mengatakan satu kalimat, aku nggak mau bahas. Kalimat itu awalnya terasa kasar, lalu menjadi nyaman. Aku juga membangun rutinitas yang baru. Pagi, membuka jendela, menyalakan musik pelan, membuat sarapan dengan tangan yang masih belajar stabil. Siang, berjalan sebentar di ujung gang, menyapa Pak Darto, menatap langit tanpa menghitung bunyi motor. Malam, memeriksa kunci sekali saja, tidak berkali-kali. Jika aku memeriksa terlalu sering, aku memberi ketakutan panggung. Aku belajar menutup panggung itu. Ada hari-hari buruk. Ada malam di mana aku terbangun karena mimpi yang sama, pintu tidak terbuka, dan suaraku tidak terdengar dari luar. Dalam mimpi itu, aku mengetuk, berteriak, memanggil siapa saja. Lalu aku mendengar suara orang tertawa pelan di sisi lain pagar. Aku terbangun dengan napas pendek, tangan mencari kunci, tubuh memohon kepastian. Di hari-hari seperti itu, aku duduk di lantai, memeluk lutut, dan mengulang satu kalimat, aku sudah keluar. Aku mengulangnya sampai tubuhku percaya. Aku juga menemukan hal yang tidak kuduga, kemarahan bisa berubah menjadi energi yang tenang. Bukan untuk menyerang, tapi untuk membangun. Aku mulai menata ulang rumah. Aku memindahkan sofa, mengubah posisi meja, mengganti warna gorden. Bukan karena estetika, tapi karena aku ingin memutus ingatan. Aku ingin sudut-sudut rumah berhenti menjadi pengingat. Aku ingin menciptakan peta baru di dalam kepala. Suatu sore, Bu Rini datang membawa kue. Ia berdiri canggung di pagar. Bu, ini, buat ibu, katanya. Aku menatap kue itu. Aku menatap wajahnya yang tampak bersalah. Aku mengangguk pelan. Terima kasih. Ia ragu. Maaf ya, Bu, kemarin saya takut ikut campur. Aku menghela napas. Ada bagian dari diriku yang ingin marah. Tapi ada bagian lain yang memahami, ketakutan menular, dan sebagian orang memilih aman dengan cara diam. Aku tidak memaafkan dengan kata-kata besar. Aku hanya berkata, aku ngerti. Bu Rini tersenyum kecil, lalu pergi. Kue itu kuletakkan di meja makan. Aku tidak langsung memakannya. Aku melihatnya sebagai tanda bahwa dunia perlahan kembali bergerak. Tidak semua orang akan mengerti, tapi beberapa akan mendekat pelan-pelan. Hari-hari berlalu. Proses hukum berjalan seperti air yang mengikis batu, perlahan, tapi pasti. Ada kabar bahwa suamiku kehilangan pekerjaannya. Ada kabar bahwa keluarganya marah. Ada kabar bahwa beberapa orang di gang menyebut aku istri durhaka. Aku mendengar semuanya seperti mendengar hujan di luar jendela. Ada. Tapi tidak harus masuk. Aku membangun identitas baru yang tidak bergantung pada label orang. Aku bukan istri. Aku bukan korban. Aku bukan pengganggu. Aku adalah seseorang yang memilih keluar ketika pintu ditutup. Suatu malam, aku berdiri di teras lebih lama dari biasanya. Lampu jalan menyala. Gong sepe. Aku mendengar suara pos ronda, tawa kecil, obrolan pelan. Aku merasakan angin malam menyentuh kulit, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, sentuhan itu tidak terasa seperti ancaman. Ia hanya angin. Aku membuka pagar, tidak untuk pergi jauh, hanya untuk merasakan kebebasan itu di telapak tangan. Aku melangkah keluar satu langkah, lalu kembali masuk. Gerakan kecil. Tapi di dalam kepalaku, itu adalah perayaan. Aku menutup pagar, menguncinya, dan mendengarkan bunyi, klik. Kali ini, bunyi itu tidak menakutkan. Ia hanya bunyi. Aku masuk ke rumah,
mematikan lampu satu persatu, lalu berdiri di tengah ruang tamu yang gelap. Tidak ada suara laci. Tidak ada klik asing. Tidak ada langkah di luar. Hanya jam dinding yang berdetak, setia pada waktunya sendiri. Aku duduk di sofa dan menarik napas panjang. Sunyi datang lagi. Tapi sunyi kali ini jujur.